Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Baiklah, hari ini kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan siklus akuntansi. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan atau step by step, mulai dari transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jadi siklus akuntansi itu adalah tahapan dalam penyusunan laporan keuangan, di mana siklus akuntansi ini nanti akan dimulai dari bagaimana transaksi itu dicatat, kemudian bagaimana munculnya akun-akun yang ada pada jurnal, dan bagaimana akun tersebut dinilai serta disajikan dalam laporan keuangan. Jadi hasil akhir dari siklus akuntansi yaitu laporan keuangan itu sendiri. Jadi kita akan membahas step by step, langkah per langkah terkait dengan nantinya penyusunan laporan keuangan. Oke teman-teman, berikut ini ada 11 tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama ada identifikasi dan menganalisis transaksi. Jadi pada tahap pertama dalam siklus akuntansi yaitu adalah menganalisis bukti transaksi, di mana analisis ini itu dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menentukan bagaimana sih pengaruhnya terhadap akun-akun dalam laporan keuangan. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu pencatatan transaksi pada jurnal, jadi penjurnalan. Pada tahap ini nanti dari bukti transaksi itu nanti akan dibuat jurnal, yaitu dimasukkan ke dalam akun-akun, apakah itu akun-akun pada aset, utang, modal, atau pendapatan. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk proses pencatatan jurnal ini. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Jadi proses dari jurnal umum ke buku besar itu istilahnya adalah posting. Jadi setelah melakukan jurnal, tahap berikutnya yaitu dibuatlah posting ke buku besar. Jadi nanti akun-akun yang sudah teman-teman buat di jurnal umum nanti diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan akun-akun tersebut, sehingga nanti akan ketemu jumlah rupiah per akun-akunnya. Baru yang langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo sendiri merupakan daftar yang menyajikan saldo akun yang berasal dari buku besar. Jadi jumlah-jumlah akun yang sudah teman-teman rinci di buku besar nanti dijadikan satu, yaitu disajikan pada neraca saldo. Selanjutnya ada penyusunan jurnal penyesuaian. Jadi pada akhir periode itu biasanya dilakukan penyesuaian pada akun-akun tertentu, misalkan seperti pelengkapan, kemudian biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, ataupun penyusutan aset tetap. Nanti sehingga pada akhir periode biasanya harus dibuat jurnal penyesuaiannya. Baru setelah tahap jurnal penyesuaian yaitu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah menyusun neraca saldo dan mencatat jurnal penyesuaian, neraca saldo perlu diperbarui setelah adanya penyesuaian yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga dimasukkanlah ke neraca saldo setelah penyesuaian. Baru deh langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan yang disusun, akun-akun dan jumlahnya itu didasarkan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi nanti memilah-milah akun yang disajikan pada laporan keuangan yaitu meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Selanjutnya baru menyusun jurnal penutup. Jadi pada tahap ini nanti ayat jurnal penutup itu perlu dilakukan dengan tujuan untuk menutup akun-akun nominal pada akhir periode. Jadi akun-akun nominal itu adalah akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, misalkan seperti pendapatan, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi. Tujuannya untuk apa sih kok ditutup? Tujuannya sehingga nanti pada akhir periode saldo dari akun-akun nominal tersebut ditutup atau dienolkan, sehingga nanti pada awal periode berikutnya itu menunjukkan saldo nol. Jadi mulai dari awal lagi, sehingga maka dari itu untuk akun-akun nominal itu perlu ditutup.
Langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Jadi sama, karena tadi beberapa akunnya ditutup, sehingga tahap ini yaitu untuk menyusun lagi neraca saldo setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan keseimbangan posisi keuangan, sehingga untuk periode akuntansi selanjutnya dapat digunakan untuk memulai siklus akuntansi lagi. Baru deh tahap yang terakhir yaitu penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal ini dalam tahap siklus akuntansi itu opsional teman-teman, jadi boleh dilakukan, boleh juga tidak. Yang dimaksud dengan jurnal pembalik ini adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca, sehingga apabila tidak dibalik nanti akan memunculkan akun ganda, sehingga pada tahap akhir inilah disusun yang namanya jurnal pembalik. Nanti kita akan pelajari satu persatu, step by step sampai dengan penyusunan jurnal pembalik. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembukuan akuntansi. Jadi teman-teman, metode pencatatan transaksi yang paling sering digunakan dalam akuntansi itu terbagi jadi dua. Ada sistem pembukuan tunggal atau single entry dan juga sistem pembukuan ganda atau double entry. Di mana kedua jenis pembukuan ini itu digunakan untuk mencatat transaksi keuangan di perusahaan. Kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan single entry, apa yang dimaksud dengan double entry. Yang pertama untuk single entry atau dikenal dengan pencatatan tunggal, yaitu metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan hanya sekali. Namanya juga tunggal, berarti pencatatannya hanya dilakukan sekali. Di mana yang dicatat dalam metode ini itu hanyalah daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas. Jadi nanti hanya ada transaksi-transaksi yang mempengaruhi pemasukan dan juga pengeluaran kas saja. Metode single entry ini merupakan metode yang sangat sederhana sehingga hanya cocok bagi usaha yang tidak memiliki persediaan barang yang dalam jumlah besar. Sehingga untuk bisnis besar yang banyak memiliki transaksi yang kompleks itu tidak cocok menggunakan sistem single entry ini. Adapun kelebihan dan kelemahan dari pencatatan single entry, yang pertama untuk kelebihannya dulu. Yang pertama di sini kelebihan dari pencatatan single entry itu adalah sederhana dan mudah dipahami. Karena tadi kita hanya mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas, yaitu pemasukan dan pengeluaran kas saja, sehingga single entry ini lebih mudah dan lebih sederhana serta lebih mudah untuk dipahami. Akan tetapi kelemahannya yang pertama yaitu sulit dikontrol, dan yang kedua sulit untuk menemukan kesalahan karena tadi hanya dicatat sekali saja dan itu pun tidak jelas transaksinya berkaitan dengan apa, cuma pemasukan dan pengeluaran kas, sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan itu akan sulit untuk dikontrol dan juga akan sulit untuk ditemukan kesalahannya di mana. Maka dari itu kemudian dikembangkanlah sistem pembukuan yang baru, yaitu sistem pembukuan double entry atau pencatatan ganda. Sistem pembukuan ini dikembangkan oleh Lucas Pacioli. Maka dari itu Lucas Pacioli dikenal dengan istilah Bapak Akuntansi. Jadi yang dimaksud dengan double entry sendiri atau pencatatan ganda itu adalah sebuah konsep transaksi yang mana setiap transaksinya akan melibatkan setidaknya dua akun, yaitu sisi debit dan juga sisi kredit. Jadi beda sama single entry tadi. Kalau single entry itu cuma satu saja, entah itu masuk mencatat pemasukan atau pengeluaran kas. Tapi kalau double entry nanti masuk dua akun, yaitu ada sisi kredit dan juga sisi debit. Metode double entry ini merupakan metode yang mana dalam setiap transaksinya nanti akan menampilkan dua efek secara bersamaan. Jadi ada kolom debit, ada juga kolom kredit, yang mana kedua kolom tersebut harus memiliki total nilai yang sama. Jadi harus balance antara debit dan juga kredit. Adapun kelemahan dari pencatatan double entry yaitu prosesnya yang lebih lama, karena tadi kalau yang single itu cuma sekali saja kita catat, tapi kalau double entry itu
harus kita catat di dua sisi, debit dan kredit, sehingga kita butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk menganalisis mana yang masuk di debit dan mana yang masuk di kredit. Akan tetapi kelebihan dari model double entry ini yang pertama itu mudah dikontrol, karena tadi pencatatannya dilakukan 2 kali sehingga akan lebih mudah untuk kita mengontrol akun-akunnya. Yang kedua, informasi transaksinya itu tersaji lebih lengkap, dan yang ketiga, pencatatannya itu lebih akurat dibandingkan dengan single entry. Keakuratan dalam metode double entry ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap transaksi harus dicatat dalam 2 rekening yang berbeda. Ini akan memastikan bahwasanya setiap transaksi bisnis itu dicatat dengan benar dan meminimalkan terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam proses akuntansi. Ini yang terkait dengan pembukuan single entry dan juga double entry. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk pencatatan untuk single entry dan juga double entry. Misalkan di sini saya memberi contoh perusahaan membeli perlengkapan sebesar 500.000 secara tunai. Jadi kalau pakainya sistem pencatatannya single entry atau pencatatan tunggal, jadi kolom yang ada di sini hanya kolom penerimaan dan juga pengeluaran. Artinya hanya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kas saja yang dicatat, sedangkan transaksi lainnya tidak. Sehingga karena di sini tadi perusahaan membeli perlengkapan, otomatis di sini keluar uang kas karena membelinya secara tunai. Maka dari itu di sini untuk isiannya uraian ditulis pembelian perlengkapan, dan karena kita mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan sehingga masuknya di kolom pengeluaran kas. Jadi untuk single entry ini hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas, baik itu penerimaan dan juga pengeluaran. Beda dengan double entry. Kalau double entry di sini pencatatannya sebanyak 2 kali, yaitu ada debit dan juga kreditnya. Jadi di sini kolomnya di sini pakai istilah debit dan juga kredit. Seperti tadi contohnya masih sama ya, perusahaan membeli perlengkapan 500.000 secara tunai. Artinya perlengkapan perusahaan itu bertambah. Karena tadi kan membeli perlengkapan, otomatis perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di sini ditulis di sisi debit. Jadi kalau penulisan double entry atau penulisan jurnal ini yang harus teman-teman ingat bahwasanya penulisannya itu debit dulu baru kredit. Jadi debitnya di sini adalah perlengkapan karena perlengkapannya bertambah sehingga masuk di debit sebesar 500.000. Sedangkan akun yang kedua yaitu untuk akun kreditnya, karena di sini perusahaan membeli secara tunai, otomatis kas perusahaan berkurang. Kas berkurang di sisi kredit, sehingga di sini ada jurnalnya terdiri dari 2 akun, yaitu perlengkapan dan juga kas. Dan untuk menulis akun kredit yang kas di sini, teman-teman harus sedikit lebih menjorok sehingga bisa membedakan mana yang debit dan juga yang mana yang kredit. Jadi di sini debitnya 500.000, kreditnya juga 500.000. Ini adalah tampilan pencatatan dengan menggunakan single entry dan juga double entry. Tetapi kebanyakan sekarang ini sistem pencatatan yang lebih banyak digunakan itu adalah sistem pencatatan double entry. Selanjutnya untuk menentukan mana sih yang ada di akun debit, mana yang ada di akun kredit, teman-teman bisa lihat di slide di sini. Jadi untuk akun aset, utang, modal
atau akun-akun yang berada di laporan posisi keuangan. Di sini bisa teman-teman lihat aset itu bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Jadi untuk catatan saja teman-teman, untuk kotak hijau ini itu teman-teman harus dihafalkan ya, karena itu penting sekali untuk kedepannya, sehingga nanti akan lebih mudah teman-teman dalam menyusun jurnal dan juga laporan keuangan. Jadi di sini untuk akun aset, akun beban dan akun prive itu sama. Jadi kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Sedangkan untuk akun utang atau liabilitas, akun modal dan juga akun pendapatan itu kebalikannya. Jadi kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Di sini ada akun prive. Kalau mungkin teman-teman ada yang belum tahu, jadi yang dimaksud dengan akun prive di sini itu adalah akun yang mencatat transaksi berkaitan dengan pengambilan uang atau pengambilan kepentingan perusahaan untuk kepentingan pemiliknya. Sehingga kalau misalkan ada pemilik yang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu nanti akun yang dipakai untuk dicatat di jurnalnya menggunakan istilah akun prive namanya. Di sini untuk yang warna abu-abu di sini merupakan menunjukkan saldo normal dari masing-masing akun. Jadi kalau akun aset itu memang saldo normalnya di debit, akun liabilitas di kredit, modal di kredit, kemudian prive di debit, pendapatan di kredit, dan juga akun beban di debit. Jadi teman-teman harus hafal untuk berkaitan dengan debit kredit ini. Cukup yang dihafalkan itu yang di kotak hijau saja. Selanjutnya kita masuk ke penjurnalan, di mana sebelum kita masuk ke penjurnalan, teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih bentuk jurnal itu sendiri. Jadi untuk jurnal umum tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi dibuat tabel yang mana terdiri dari 5 kolom, yaitu ada kolom tanggal, kolom nama akun, ref, debit, dan juga kredit. Tanggal yang dimaksud tanggal di sini adalah tanggal terjadinya transaksi. Jadi dicatatkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian nama akun di sini adalah nama akun yang di debit dan kredit. Jadi ada 2 akun nantinya, akun yang di debit dan juga akun yang di kredit. Untuk ref di sini adalah nomor akun jurnal. Jadi biasanya untuk akun-akun itu ada nomor seri khususnya sendiri-sendiri. Jadi untuk ref ini memang dipakai untuk nomor akun. Berkaitan dengan nomor akun itu biasanya sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing ya. Jadi tidak ada ketentuan baku berkaitan dengan nomor akunnya. Kemudian baru masuk ke kolom debit dan juga kolom kredit. Jadi untuk mengisi jumlah nominal akun. Jadi tampilannya memang sama seperti tampilan yang contoh pencatatan double entry tadi ya. Berikutnya ada tahapan-tahapan dalam penjurnalan yang harus teman-teman pahami. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi atau memahami transaksi yang terdiri dari sumber dokumen sesuai dengan prinsip bukti yang objektif. Jadi kita identifikasi dulu bukti transaksinya. Baru langkah yang kedua yaitu menentukan akun-akun yang terkait dengan transaksi dan kemudian menggolongkan akun tersebut, apakah masuk ke aset, apakah masuk ke hutang, atau masuk ke modal. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan akibat yang terjadi dari masing-masing akun tersebut. Jadi apakah akun tersebut mengalami penambahan atau mengalami pengurangan. Baru deh langkah yang terakhir, yaitu langkah yang keempat, menentukan apakah akun tersebut bertambah di debit atau di kredit, dan baru dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Ini untuk lebih mudah memahami penjurnalan, di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal ini sudah teman-teman kerjakan sebelumnya berkaitan dengan persamaan akuntansi ya. Di sini ada transaksi-transaksi dari Laundry Triara selama bulan Januari. Nanti kita Baiklah, transaksi yang pertama yaitu transaksi 1 Januari 2020, di mana transaksi yang pertama di sini Ibu Tiara menyerahkan uang tunai 20 juta sebagai modal awal.
Jadi kata kuncinya di sini adalah menyerahkan uang tunai dan juga modal. Berarti sama, karena menyerahkan uang tunai otomatis kas perusahaan bertambah. Ingat, kas itu bagian dari aset. Sehingga kita ulas lagi ke tabel yang sebelumnya berkaitan dengan debit dan kredit. Aset bertambah di sisi debit, berkurang di sisi kredit. Karena tadi transaksinya menyerahkan uang tunai sehingga kas perusahaannya bertambah, otomatis di jurnalnya nanti masuk di akun debit. Jadi di sini nama akunnya kas, karena tadi kita memperoleh uang tunai, jadi kita memperoleh kas. Jadi jurnalnya debitnya itu kas sebesar 20 juta, kreditnya karena di sini Ibu Tiara menyerahkannya sebagai modal, otomatis modalnya bertambah. Kita lihat lagi dari tabel debit kredit sebelumnya, modal di sini bertambah di sisi kredit, berkurang di sisi debit. Karena di sini modalnya bertambah 20 juta, sehingga modal 20 juta ini masuknya di sisi kredit. Sehingga jurnal yang kedua, akun yang kedua di sini kreditnya adalah akun modal, masuk ke kolom kredit sebesar 20 juta. Jadi jurnalnya untuk transaksi yang pertama, kasnya di debit, kreditnya modal, sama sebesar 20 juta. Jadi kalau mau menulis penjurnalan, tulis dulu yang debit, baru kemudian yang kedua menulis yang kredit. Jadi kalau untuk menulis yang kredit sedikit menjorok ke depan ya. Kemudian jangan lupa untuk judulnya juga ya teman-teman. Di sini harus menggunakan judul yaitu Laundry Tiara, Jurnal Umum per 31 Januari 2020. Ini yang berkaitan untuk transaksi penjurnalan untuk tanggal 1 Januari. Selanjutnya transaksi tanggal 2 Januari. Di sini Ibu Tiara membeli mesin cuci untuk laundry senilai 10 juta secara tunai. Kita kata kunci dari transaksi yang kedua yaitu membeli mesin cuci dan secara tunai. Di sini karena Ibu Tiara membeli mesin cuci itu berarti masuknya peralatan. Jadi karena membeli otomatis peralatannya bertambah. Ingat, peralatan itu masuknya di akun aset tetap. Sehingga karena dia masuk kategori aset, tadi berdasarkan ketentuannya aset itu bertambah di debit. Sehingga untuk jurnalnya di sini peralatan masuk di debit sebesar 10 juta. Jadi akun debitnya di sini adalah peralatan. Kemudian kita cari apa sih akun kreditnya? Di sini tadi transaksinya dibayar secara tunai. Otomatis perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar mesin cuci sehingga kasnya berkurang. Kas berkurang itu di kredit karena tadi kas masuk aset itu berkurang di kredit, sehingga untuk jurnal transaksi yang kedua di sini akun kreditnya yaitu kas sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Jadi akun debitnya peralatan 10 juta, akun kreditnya kas 10 juta. Oke, lanjut ya, transaksi yang ketiga yaitu transaksi tanggal 5 Januari. Di sini membeli perlengkapan laundry secara kredit senilai 3 juta. Kata kunci dari transaksi ketiga ini berarti membeli perlengkapan dan secara kredit. Kita bedah ya, membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan perusahaan bertambah. Perlengkapan itu masuk kategori aset lancar. Ingat ketentuannya, aset bertambah di debit, sehingga untuk jurnalnya di sini masuknya perlengkapan di debit sebesar 3 juta. Oke, udah ketemu ya akun debitnya. Sekarang kita beralih ke akun kredit. Dilihat lagi soalnya tadi, membeli perlengkapan laundry secara kredit. Artinya apa? Artinya perusahaan itu utang, jadi kasnya tidak berkurang. Sehingga karena tadi dia belinya secara kredit, otomatis utangnya bertambah karena dia belinya secara ngutang. Utang bertambah berdasarkan ketentuan tadi pedomannya, utang atau liabilitas bertambah masuknya di kredit. Sehingga untuk jurnal kreditnya di sini adalah utang usaha masuk ke kolom kredit sebesar 3 juta. Jadi debitnya perlengkapan, kreditnya utang usaha.
Selanjutnya transaksi tanggal 10 Januari, di mana transaksi 10 Januari ini Laundry Tiara menyelesaikan order dari pelanggan sebesar 250.000 sudah dibayar tunai. Kita ambil kata kuncinya menyelesaikan order dan dibayar tunai. Otomatis karena di sini sudah menyelesaikan order dan dibayar tunai, otomatis Laundry Tiara dapat kas kan, dapat uang. Jadi menyelesaikan orderan tadi dapat uang berapa? 250.000, sehingga kasnya bertambah. Kas bertambah di debit, sehingga jurnalnya di sini kasnya di debit sebesar 250.000 karena tadi kita dapat uang tunai. Kemudian karena sudah menyelesaikan jasanya dan sudah dibayar tunai, otomatis pendapatan usaha laundrynya bertambah. Pendapatan berdasarkan ketentuan debit kredit sebelumnya, pendapatan itu bertambah di kredit, sehingga jurnalnya kas di debit sebesar 250.000, pendapatan di kredit sebesar 250.000, sehingga di sini jurnalnya adalah kas dan pendapatan. Jadi selain kasnya dia dapat kas, pendapatannya juga bertambah, sehingga jurnalnya masuknya kas dan pendapatan. Selanjutnya transaksi tanggal 15. Di sini dibayar hutang atas pembelian tanggal 5. Ingat tadi tanggal 5 Laundry Tiara membeli perlengkapan secara hutang dan baru dibayar tanggal 15. Kata kuncinya adalah dibayar utang. Oke. Di sini karena perusahaan membayar utang, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di debit, sehingga jurnal yang pertama, jurnal debitnya yaitu utang usaha, masuk ke kolom debit sebesar nominal hutang sebelumnya. Karena sebelumnya dia membeli perlengkapan 3 juta, otomatis di tanggal 15 di sini debitnya juga 3 juta. Itu ya, karena membayar utang, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di debit. Selanjutnya udah ketemu ya akun debitnya, kita masuk ke akun kredit sekarang. Ingat, karena tadi membayar, ada kata kunci membayar, maka kas juga berkurang karena berkurang untuk membayar utang tadi. Kas berkurang itu di kredit, sehingga kita ketemu jurnalnya yaitu kas di kredit sebesar 3 juta. Jadi untuk transaksi tanggal 15 ini jurnalnya adalah utang usaha di debit, kreditnya adalah kas. Terus masuk ke tanggal 20 Januari. Di tanggal 20 ini transaksinya Ibu Tiara mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Masih ingat kemarin slide sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau hal-hal yang berkaitan dengan keperluan pribadi, jadi ketika ada pemilik yang mengambil sumber daya perusahaan untuk keperluan pribadi, maka nanti masuknya adalah akun Prive. Karena di sini Ibu Tiara ngambil uang perusahaan, ngambil uang Laundry Tiara untuk keperluan pribadi, maka akun yang dipakai itu adalah akun yang namanya Prive. Di sini berarti Prive-nya bertambah karena tadi Ibu Tiara ngambil uang untuk kepentingan pribadi, Prive bertambah di debit, sehingga ketemu jurnalnya Prive di debit sebesar 100.000. Selanjutnya kita lihat karena pemilik mengambil uang, maka kas Laundry Tiara juga berkurang kan, karena tadi aslinya itu uang di Laundry Tiara, diambil pemiliknya 100.000, otomatis pencatatan Laundry Tiara kasnya berkurang. Kas berkurang itu di kredit, sehingga jurnalnya untuk kreditnya yaitu kas sebesar 100.000. Jadi debitnya Prive, kreditnya kas. Yang terakhir tanggal 25 Januari. Di sini menerima order laundry senilai 850 baru dibayar 500. Jadi konsepnya hampir sama seperti transaksi tanggal 10 ya. Jadi di sini menerima order berarti memperoleh pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit, sehingga kita ketemu akun kreditnya yaitu pendapatan sebesar 850.000. Kita cari akun debitnya.
Akan tetapi di sini pendapatan tersebut itu baru dibayar 500.000. Otomatis 500.000-nya itu kas, sementara sisanya berarti selisihnya 850 dikurangi 500, berarti 350 itu masuknya piutang karena pelangganmu belum bayar. Jadi masuknya piutang. Berarti jurnalnya kas bertambah di debit sebesar 500.000, piutang bertambah di debit sebesar 350.000, sedangkan untuk akun kreditnya yaitu pendapatan sebesar 850.000. Jadi dari sisi debit dan juga sisi kreditnya balance sama-sama 850.000. Selanjutnya di sini ada tugas. Silahkan teman-teman bisa kerjakan untuk tugasnya sama seperti yang Lawi Tiara. Jadi dibuat jurnalnya, jurnal transaksi untuk bengkel ABC per Januari 2020. Silahkan bisa teman-teman kerjakan untuk tugasnya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham juga, silahkan bisa ditanyakan lewat grup WA nggih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.